Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan seleksi P3K untuk formasi tahun 2023 ini ya. Jadi kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Ternyata ada fakta menarik yang tentunya disayangkan oleh para honorer terkait dengan seleksi P3K, yaitu banyaknya formasi yang masih kosong atau tidak terisi. Dan ternyata komen dari teman-teman itu benar gitu ya. Banyak formasi khusus yang tidak terisi karena tidak ada pelamarnya. Dan ini tentu sangat disayangkan karena pemerintah sampai dengan saat ini masih berupaya agar para honorer bisa diangkat menjadi P3K secara bertahap ya, yang nantinya diharapkan seluruhnya bisa diangkat menjadi P3K. Artinya di instansi pemerintah tidak ada lagi honorer atau tenaga non ASN. Tetapi ternyata faktanya setelah dibuka formasi yang cukup banyak, masih banyak yang tidak terisi karena tidak ada pelamarnya. Dan tentunya berbanding terbalik ya dengan instansi-instansi yang banyak tenaga honorernya tetapi membuka formasi P3K yang cukup sedikit, sehingga tentunya honorer tersebut masih bekerja sebagai honorer karena tidak ada formasi yang dibuka atau formasinya hanya sedikit. Dan kali ini kita akan coba lihat fakta menarik tersebut. Dan bagi yang penasaran, langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan pengumuman kelulusan P3K 2023 ya, yang ternyata ada fakta menarik terkait dengan formasi yang masih banyak yang kosong gitu ya. Diberitakan oleh cpnn.com. Sebelum kita bacakan, ternyata memang benar gitu ya. Komen dari teman-teman yang menyatakan bahwa formasi khusus masih banyak yang kosong, apakah formasi umum bisa mengisi formasi khusus ini atau tidak gitu ya. Yang saya pertanyakan gitu dulu ya, bahwa kok bisa ada formasi khusus yang kosong. Seharusnya kan instansi membuka formasi khusus itu melihat jumlah honorernya gitu ya. Tetapi ternyata memang benar masih banyak formasi khusus yang kosong. Dan semoga harapan dari teman-teman untuk formasi umum bisa mengisi formasi khusus bisa ditinjau ya oleh pemerintah atau oleh Kementerian Pan-RB dan BKN. Walaupun tentunya faktanya mungkin sangat sulit gitu ya untuk formasi umum bisa mengisi kekosongan formasi khusus. Tapi kita lihat ke depan bagaimana. Kita coba bacakan ya. Pengumuman kelulusan P3K 2023, jutaan honorer pasti menyayangkan fakta ini, diberitakan oleh cpnn.com. Hingga saat ini masih ada jutaan tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sudah tentu mereka ingin segera diangkat jadi P3K secepatnya, tidak harus menunggu hingga Desember 2024 sebagai tenggat waktu penuntasan masalah honorer. Seleksi P3K 2023 yang menyediakan formasi 80% untuk honorer juga merupakan bagian dari upaya pemerintah mengubah status tenaga honorer jadi P3K. Namun ternyata masih banyak formasi P3K 2023 yang tidak terisi. Penyebabnya antara lain karena jumlah pelamar pada formasi tertentu sangat sedikit. Fakta seperti itu antara lain terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kabid Pengembangan SDM Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong, Denny Rizkiansyah menyebutkan Pemkab Rejang Lebong pada tahun ini mendapat kuota P3K sebanyak 685 formasi. Formasi tersebut terbagi atas jabatan fungsional guru 300 orang, jabatan fungsional tenaga kesehatan 339 orang, dan jabatan fungsional tenaga teknis 46 orang. Dari pengumuman kelulusan P3K 2023 terungkap ternyata banyak formasi yang masih kosong. Formasi P3K Nakes banyak 339, tetapi yang terisi hanya 224 kursi. Adapun untuk formasi P3K teknis disediakan 46 kursi, hanya terisi 42. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebanyak 266 orang, terdiri atas tenaga kesehatan sebanyak 224 orang dan tenaga teknis sebanyak 42 orang, kata Denny Rizkiansyah di Rejang Lebong, Sabtu 17 Desember 2023.
Pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tersebut, kata Denny, dikeluarkan oleh BKN Pusat tertanggal 15 Desember 2023 dan telah diumumkan kepada masyarakat di wilayah itu. Pengumuman hasil seleksi P3K 2023, kata dia, baru untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan dan jabatan fungsional tenaga teknis. Sedangkan untuk jabatan tenaga pendidik baru akan diumumkan pada 22 Desember 2023. Denny mengatakan masih terdapat beberapa formasi P3K 2023 tidak terisi karena tidak ada pelamarnya. Selanjutnya, penentuan kelulusan peserta seleksi P3K 2023 berdasarkan hasil nilai tertinggi sesuai dengan formasi. Nilai tertinggi yang diambil sesuai formasi dan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Para peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi akan mengikuti tahapan selanjutnya seperti pengisian daftar riwayat hidup dan kelengkapan berkas lainnya yang dilakukan secara elektronik melalui SSCASN ya, mulai tanggal 16 Desember 2023 hingga 14 Januari 2024. Mereka juga harus mengunggah dokumen-dokumen asli sebagai persyaratan di website BKN seperti pengisian daftar riwayat hidup, nomor induk P3K, surat pernyataan bermaterai, SKCK, surat pengalaman kerja, dan lainnya. Nomor induk P3K mungkin bukan ya, karena nomor induk P3K kan yang menentukan kan nanti BKN. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi ternyata benar komen dari teman-teman bahwa formasi khusus banyak yang masih kosong ya. Jadi faktanya memang seperti itu. Karena mungkin jumlah honorer yang mendaftar tidak banyak, atau mungkin honorer di instansi tersebut memang tidak banyak, tetapi formasi yang dibuka karena 80% 20%, jadi ya terpaksa instansi harus membuka formasi yang banyak. Tapi kita tunggu ke depan apakah ada kebijakan formasi khusus bisa mengisi formasi umum bisa mengisi formasi khusus, kita tunggu saja ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.